Chapter 87 sampai 89. CEO muda dan nona muda. Tommy sudah tak bisa membendung air matanya lagi. Tangisnya pun meledak di samping tubuh Karina yang juga tak bisa berkompromi dengan kesedihannya. Di tempat lain ada Dr. Ayesa dan Dr. Aditya tengah sibuk menganalisis kondisi kesehatan Karina. Melalui layar sinar X, mereka mengamati hasil CT scan yang pernah dijalani Karina. Bagaimana menurut Dr. Aditya? Ucap Dr. Aye. Kita masih punya kesempatan, dokter. Tumor itu tumbuh di luar membran ovum. Jadi bayinya aman. Yang harus kita lakukan adalah menghentikan tumor ini agar tidak menjalar ke organ tubuh yang lain. Jelas Dr. Aditya. Rageb dan Lohan juga kedua istri mereka pun berada di ruang praktek Dr. Ayesa. Mereka sedikit lega mendengar peluang kesembuhan Karina. Bagaimana caranya? Tanya Dr. Ayesa. Dengan mengangkat rahim Karina. Tapi bagaimana dengan bayinya, dokter? Sela Farah. Jika Karina ingin mempertahankan bayinya bisa saja. Tapi itu akan membuat penyakitnya semakin parah karena penyebaran tumor kecuali. Suara Dr. Aditya terhenti. Kecuali apa, dokter? Sela Lohan. Kita melakukan tindakan sebelum tumor menjalar. Maksud dokter? Sela Rageb lagi. Usia kandungan Karina memasuki bulan 6. Kita akan melakukan sesar dan anak itu akan lahir prematur. Tapi kalian jangan khawatir. Bayi Karina akan tetap tumbuh sempurna seperti anak normal lainnya. Di Amerika sudah dikembangkan metode ini, yaitu pemberian nutrisi. Jadi bayi itu akan kita tempatkan di inkubator dan mendapatkan perawatan intensif sampai umurnya cukup, lalu kita bisa menyelamatkan ibunya. Farah dan Rage bisa bernapas lega mendengar berita gembira yang sedikit membantu penyembuhan Karina. Resikonya apa, dokter? Farah menyela lagi. Resikonya? Kita akan bekerja keras menjaga ibu dan anak agar tetap pada kondisi stabil. Karena ini sangat rentan, jadi harus betul-betul hati-hati. Rageb geral. Harus tahu akan hal ini. Ini juga bisa membantu penyembuhan Karina. Selalohan menarik tubuh sahabatnya itu. Kedua lelaki itu saling menguatkan. Mereka pun kini sudah bisa bernapas lega dengan berita yang didengar dari dokter. Setidaknya Karina masih berkesempatan untuk hidup, Rageb. Lirih Lohan. Iya Lohan, terima kasih Tuhan atas kasihmu. Tommy kembali ke Jakarta. Begitu juga dengan Lohan dan keluarganya kembali ke Kingston. Malam itu Lohan ikut andil dalam penyergapan David di markas di Inggris. Malam yang dingin, gelap tak menyurutkan niat Romi dan Lohan melakukan perburuan berbahaya mereka. Dengan mengenakan baju perlengkapan keamanan, Lohan dan Romi memasuki mobil patroli mereka. Namun baru saja mobil itu melaju pelan, ia terhenti oleh sebuah mobil sport yang menghadang. Lohan menyipitkan matanya mencoba mengenali sosok tubuh yang keluar dari mobil sport itu. Geral, lirihnya. Sontak ia dan Romi keluar menyambut kedatangan Geral. Ada apa kamu di sini? Tanya Lohan. Apa maksud papa ikut misi ini? Papa sudah tua, biar aku dan Romi yang menyelesaikannya. Aku juga punya anak buah gangster seperti David. Tunjuknya ke arah belakang mobilnya. 1 jam yang lalu Tommy kembali ke Jakarta dan menarik Geral ke kantornya menyadari Cherry masih berkeliaran di rumah Geral. Ada apa Tom? Kenapa kau mengajakku bertemu di kantor? Ucap Geral sore itu. Ada yang harus lo tahu G, sebuah rahasia. Rahasia apa lagi Tom? Ya Tuhan, kenapa semua orang selalu merahasiakan apapun itu dariku? Mereka anggap apa aku ini? Keluhnya, ini soal Karina G. Geral mulai memperhatikan Tommy dengan sesama. Dan kini ia sudah bisa memastikan bahwa di tempat itu hanya mereka berdua.
Karyawan yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing. Chapter 88. Gedung pertama grup, Jakarta. Masih tampak sepi dan hening. Bagaimana tidak? Semua karyawan sudah meninggalkan tempat itu dan mengisi quality time mereka bersama keluarga, kekasih, sahabat mereka di luar sana. Kecuali Geral dan Tom yang sejak sejam lalu masih mengurung diri di ruang CEO yang sudah mulai remang. Ada dua kabar, yaitu kabar baik dan kabar buruk. Aduh, jangan berbeli-beli deh Tom. Langsung aja napa, bikin kesel aja. Suara Geral mulai tak sabar. Kabar baiknya Karina hamil anak lu. Kabar buruknya apa? Katakan Tom, sepahit apapun. Karina mengidap kanker serviks G, stadium lanjutan. Dia kritis, dia sekarat. Suara Tommy yang mulai terdengar parau. Geral masih beradu dengan hati dan pikirannya. Ia tak tahu apakah ia harus berjingkrak bahagia atau meratap pilu. Hujan dan pelangi datang bersamaan dalam detik hidupnya. Geral berdiri dan mengusap kasar wajahnya, pandangannya hampa jauh entah kemana. Hatinya hanya menyebut satu kata, Karina. Di mana dia Tom? Suara lemah Geral. Di India, di keluarga besarnya. Tapi sebelum lu kesana mendingan lu bantu bokap lu. Malam ini bokap lu dan Romi akan melakukan penyerangan ke markas David. Apa? Kok lu baru bilang sekarang? Geral segera merogoh ponselnya dan menghubungi salah satu temannya. Thomas, gue pinjam anak buah lu. Sekarang kirim mereka ke Kingston di markas White Dragon. Gue tunggu. Teman-teman masih ingat waktu Karina dan Geral bulan madu? Ya, mereka menginap di hotel milik Thomas, sahabat Geral. Dia adalah ketua gangster di Buenos Aires. Terang saja bisnis besar, tidak mungkinlah tidak ada campur tangan dunia bawah. Yang terjadilah. Geral berangkat menyusul ayahnya ke Inggris untuk ikut dalam penyerangan markas David. Dengan anak buah Thomas yang sudah menunggu di lokasi yang sudah ditentukan. Sedang Tommy segera membawa Cherry ke LA seperti rencana semula. Cherry, Geral minta gue bawa lu ke LA sekarang. Gue nggak percaya. Ya ampun, sumpah dia sendiri yang bilang. Dia ada urusan mendadak, makanya sekarang nggak bisa temenin lo. Lo nggak sedang mendrama kan? Buat apa coba gue main drama? Nggak ada untungnya buat gue kali. Buruan Gi, pesawat udah nunggu. Cherry tak punya pilihan selain menuruti kata Tommy dan segera bersiap-siap. Lohan dan Geral sudah siap dengan rompi anti pelurunya. Semua senjata sudah dibekali kepada Geral. Semua pasukan sudah berangkat menuju lokasi yang ditargetkan. Semua pasukan mengambil posisi masing-masing sesuai strategi yang sudah direncanakan. Romi dan Geral mengambil barisan depan. Perlahan kedua berjalan mengendap-endap ke setiap sudut. David sudah mencium kedatangan mereka. Ia pun sudah mempersiapkan anak buahnya. Wah, ternyata tamu istimewaku sudah datang. Silakan Tuan Pratama, aku sudah menunggumu. Ujar David bertepuk pelan. Tak lama Robi muncul, begitu juga dengan Cherry. Teman-teman kalian pasti bertanya kok Cherry bisa ada di sana 1 jam sebelum penyerangan. Cherry dan Tommy berangkat menuju landasan pribadi Pratama. Dalam perjalanan sebuah nada chat masuk ke ponselnya. Dengan tenang Cherry membuka pesan chatnya. Dari siapa, Cher? Tanya Tommy curiga. Enggak ada, cuma spam aja. Robi, Geral dan komplotannya bakal nyerang markas malam ini. Mereka akan menangkap kita. Kamu segera kemari atau pergi sejauh-jauhnya. Enggak, aku enggak mau hidup sendiri. Aku akan ke sana. Kalian tenang saja, aku akan bereskan di sini. Chapter 89. Setiba di lapangan landasan,
Cherry dan Tommy keluar dari dalam mobil. Namun saat Cherry berusaha menyenggol Tommy dan merogoh pistol yang terselip di celana salah satu pengawal, ia pun langsung menodongkan pistol ke kepala Tommy. Wah, ternyata meskipun bunting besar lu masih punya tenaga buat menyandera gue ya, Cher. Lirik Tommy sinis. Diam lu, gue sudah setengah menarik pelatuknya. Sekarang, ikuti perintah gue. Suruh anak buah lu yang payah itu untuk membawa gue ke Inggris. Ancamnya. Tommy pun mengangguk kepada anak buahnya untuk menuruti kemauan Cherry. Dengan menyandera Tommy, Cherry berhasil mengendalikan situasi. Alhasil pesawat jet pribadi Gerald membawa Karina ke tempat tujuannya. Robbie segera menyandera Tommy dan Cherry pun ikut membantu. Kini Tommy sudah berada dalam tawanan mereka. Mana Tommy? Suara lantang Gerald. Tenang bro, sahabat lu itu di tempat yang aman kok. Robbie mengibaskan tangannya meminta anak buahnya membawa tubuh Tommy ke tengah medan duel. Gerald terkejut melihat Tommy sudah terikat tangan dan mulutnya. Tom, lu baik-baik saja? Tanya Romy. Tommy hanya mengangguk panik. David dan Robbie juga Cherry ini menghadapi lawan mereka yang sudah siaga di hadapan mereka. David, kematian bokap lu sudah sepantasnya karena dia sudah memperkaos ibuku dan membunuh kakekku. Jadi wajar ayahku membunuhnya. Tutur Gerald. Cih, apapun alasanmu, nasi sudah jadi bubur. Nyawa di bawah air nyawa. Sekarang adalah karma yang harus kalian terima. Tembak! Tita Robbie dengan suara lantang. Baku tembak pun terjadi. Cherry segera mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara David dan Robbie segera mengambil posisi aman untuk menyerang. Lohan dan anak buah yang lain saling menyerang. Satu persatu anak buah David dan Gerald menjadi korban baku tembak mereka. 1 jam markas David menjadi lautan darah dan nyawa. Suara pelatu saling bersahutan dan menggenggama di antara langit-langit ruang bawah tanah itu. Seluruh anak buah David berhasil dilumpuhkan. Bagaimana dengan Cherry? Ya, saat baku tembak terjadi, Cherry mengalami kontraksi hingga membuat Robbie harus mendekati menghampirinya yang terletak jauh dari tempat persembunyiannya. Saat bayangan tubuh Robbie berkelebat, seketika itu juga Gerald melayangkan tembakan bertubi-tubinya hingga tubuh Robbie penuh dengan bekas tembakan. Darah segar pun mengalir seperti air sungai mengalir dari lubang bekas tembakan peluru Gerald. Robbie, jerit Cherry dengan suara sangat keras, beriringan dengan peregangan yang dialaminya. Robbie memfokuskan bidikannya ke arah David, begitu juga dengan Lohan. Dengan hati-hati Gerald mendekat ke arah Tommy untuk menyelamatkannya. Ia melayangkan tangannya ke udara mengisyaratkan kepada Romy dan Lohan untuk maju terus. Ketiganya bersama maju. Namun Gerald segera membuka ikatan Tommy kemudian beringsut mendekati Cherry yang sudah tergeletak pingsan bersimban darah. Sosok Bayo mungil yang masih dengar tali pusarnya melengking di balik dress sambil Cherry. Cherry melahirkan diri Gerald kepada Tommy yang sudah berada di dekat tubuh lemah Cherry. Romy dan Lohan masih memburu David. Suara tembakan pun kembali terdengar. Romy berhasil menembak lengan David. Jerit kesakitan pun terdengar dari David. Tak sampai di situ, Romy pun menembak betis David berkali-kali hingga lelaki kekar itu tersungkur jatuh ke tanah dan tak kuat berdiri lagi. Lohan masih siaga dengan todongan pistolnya, sementara Romy segera mendekati David untuk meringkusnya. Sialnya saat Romy sibuk membeku tangan David. Dengan licin tangan David menyambar pistol dari sabu senjata Romy. Ia pun kembali menembak Romy, namun terlambat. Lohan sudah terlebih dahulu menembaknya berkali-kali hingga tak berkutik. Peperangan telah usai. Lohan dan Romy bersama pasukannya berhasil melumpuhkan markas David. David dan Robbie telah tiada. Namun Cherry masih pingsan dan kritis karena melahirkan dengan kondisi tak baik.
Ambulans pun datang dan membawa tubuh Cherry, juga bayinya.